Ini tinggal di mana di Jogja? Di Pakem Pak, saya di pojok, dusun pojok. Ini tadi dari Pakem sana? Iya. Atas ke bawah? Iya. Masya Allah. Awalnya dari pengajian. Iya. Terus yang di sini kan suka ikut yang Cak Nun. Oh iya. Terus diarahin ke sini. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana tawwaba. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Wijaya dari gereja apa? Maria Sumta, Pakem, Maksudnya tuh gereja Protestan ya? Katolik. Oh Katolik. Iya. Mas Wijaya nih aktivis di gereja. Dulu iya. Oh sekarang udah enggak? Udah nggak pernah keluar saya. Oh sekarang masih Katolik apa enggak? Kalau sekarang masih ini, makanya kan mau mualaf saya. Masya Allah. Ya. Tapi Mas Wijaya sudah tahu bahwa konsep ketuhanan di Katolik atau Kristen itu nggak bisa diterima dengan akal sehat gitu. Ya kalau saya iya. Ya, kan gini Mas. Sebelumnya kan Mas Wijaya pasti percaya bahwa Mas Wijaya nggak bisa selamat kalau nggak ada penumpahan dari Yesus di atas kayu salib kan. Iya. Nah, sekarang Tuhan yang seperti apa yang butuh darah untuk nyelamatin manusia gitu, tapi dengan darah manusia gitu. itu kan seperti vampir ya, yang butuh darah manusia ya. Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu kan nggak ada Mas konsep penebusan dosa dengan darah manusia, kan nggak ada, adanya dengan darah binatang, betul nggak? Betul. Nah, Tuhan di perjanjian lama juga dia cuma minta orang bertobat kan. Iya. Orang bertobat, makanya dia selamat. Yang berdosa itu yang mati. Yang anak nggak bisa menanggung dosa bapaknya, yang bapak nggak bisa nanggung dosa anaknya, kan begitu Mas. Iya. Nah, kok tiba-tiba di perjanjian baru kok kalau nggak terima darah Yesus kok nggak bisa selamat gitu? Enggak. Betul Mas? Iya. Nah, jadi sudah meyakini bahwa ajaran itu tidak masuk akal manusia gitu kan ya? Iya, kalau saya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Mas Wijaya percaya Tuhan itu cuma satu kan? Percaya satu, cuma kalau itu kan Allah. Ya, Tuhan itu Esa gitu kan, percaya kan? Nah, terus Mas Wijaya sekarang sudah percaya belum kalau Yesus itu sebenarnya bukan Tuhan gitu? Bukan Allah itu sendiri gitu? Kalau saya percayanya nabi sih Mas. Dia Nabi, alhamdulillah. Nah, kan memang di Bible juga disebutkan kan Yesus memang nabi kan? Iya. Nah, Yohanes 4:19 gitu kan. Seorang wanita juga memanggil Yesus juga Tuhan gitu. Telah nyata bahwa engkau adalah seorang nabi gitu kan. Orang-orang Yahudi yang di Yerusalem juga menyebut Yesus adalah seorang nabi gitu kan. Oh tiba-tiba jadi Tuhan gitu. Nah coba buka Yohanes 4:19. Nah. Ini saya baca ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuh. Ya kan? Terus ada lagi Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Udah jelas-jelas nabi gitu loh. Nah, iya. Kan gitu ya. Nah, jadi kenapa orang Kristen kok mengangkat Yesus dari nabi jadi Tuhan gitu loh. Kira-kira kalau menurut Mas Wijaya, Tuhan bisa nggak ngerangkap jabatan jadi nabi juga gitu? Kalau bisa terus buat apa kayak nabi-nabi yang lain Mas? Nah itu jawaban yang majleb itu. Lah sekarang kalau Tuhan bisa ngutus nabi, ngapain dia jadi nabi sendiri gitu loh? Berarti percuma dong dia
sebelumnya udah ngutus nabi kan. Iya. Nah, itu udah bagus itu, berarti akidahnya sudah bagus. Berarti yang namanya Tuhan tidak bisa jadi manusia atau jadi nabi. Karena apa? Karena kan Tuhan maha suci, ya nggak? Iya. Nabi maha suci nggak? Sama manusia, manusia itu maha suci nggak? Masih Kan enggak. Iya, nah ini tuh kan. Lah nabi masih ke WC kok, masa maha suci gitu kan? Namanya manusia kan masih ke WC gitu, artinya kan mau sesoleh-solehnya dia tetap dia punya kotoran gitu. Masa Tuhan jadi nabi kemana-mana bawa kotoran, kan nggak mungkin gitu. Iya. Nah, sudah, alhamdulillah, berarti Mas Wijaya sudah paham gitu. Nah, Mas Wijaya sudah pernah dengar kisah tentang Nabi Muhammad SAW belum? Belum. Cuma Belum. dari cerita-cerita Abah yang di Banten. Oh gitu. Kira-kira cerita apa yang Mas Wijaya pernah ingat soal Nabi Muhammad SAW? Yang tentang, ya kalau saya banyaknya sih lihat di YouTube yang tentang perang-perang gitu, Mas. Perang, oke. Kalau perang itu kan memang pada zaman itu Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu kan dia kan akhirnya satu persatu kan orang Arab kan mengikuti gitu kan. Sebelum dia punya pasukan ya dia nggak bisa perang, tapi setelah dia pindah ke Madinah, setelah dia punya banyak orang yang pengikut, barulah karena dia diperangi oleh saudara-saudaranya sendiri yang dari Mekah, makanya mau nggak mau dia harus melawan gitu loh. Kalau dia nggak melawan ya semuanya dibantai gitu kan. Nah sekarang kalau Mas Hidayat nih, kalau ingat dulu ajarannya di Bible, kalau ditampar pipi kanan kan suruh kasih pipi kiri. Nah kalau penjajah datang nih ke Indonesia sekarang nih, Mas Wijaya ditampar pipi kanan, kira-kira kasih pipi kiri nggak? Nah, dihajar balik lah, Mas. berarti kan ajaran ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan berarti kan tidak bisa diterapkan gitu kan, Mas. Ya nggak? Susah kalau betul. Ya mungkin ada yang bisa gitu, tapi mungkin itu orang yang mendedikasikan hidupnya gitu lah ya, yang jadi pendeta gitu atau apa gitu lah. Tapi sekarang gini Mas, kalau ayat yang bilang kasihilah musuhmu, ya Mas ya, kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada pemerintah, taatlah kepada pemerintah. Sedangkan bangsa Yahudi pada waktu itu sedang dijajah sama bangsa Romawi. Nah kira-kira kalau dibilang kasihilah musuhmu, sedangkan musuhnya orang Yahudi itu adalah bangsa Romawi, kira-kira kalau bilang ajaran kasihilah musuhmu itu ajaran penjajah atau ajaran siapa Mas? Kalau kata saya penjajah, biar dia ini nggak dilawan. Mas Wijaya nalarnya masih jalan kan gitu. Ada nggak Mas kira-kira kita diajarin suruh diem aja gitu kalau ada penjajah datang gitu, kita ambil nih semua nih barang-barang kita ambil nih, kalau rumah kita dirampok ambil semua lah, saya kasihilah perampok itu gitu. Ada nggak begitu kira-kira Mas? Ya nggak ada lah, Mas. Bisa nggak gitu? Nah itu dia, makanya sebenarnya ajaran kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada pemerintah, taatlah kepada pemerintah, jangan melawan karena pemerintah itu yang menciptakan adalah Allah sendiri. Kira-kira itu ajaran menjajah atau ajaran bangsa merdeka gitu? Masuk akal nggak Mas pertanyaan saya? Masuk akal, Mas. Nah jadi intinya kalau di Islam Mas, kita kalau dizolimi oleh orang lain atau bangsa lain, kita boleh membalas yang setimpal, boleh balas yang setimpal, tapi tidak boleh berlebihan. Tetapi memaafkan lebih baik. Nah, kira-kira ajaran mana yang bisa diterapkan di kehidupan nyata gitu? Ya membalas. Mengasihi musuh atau membalas dengan setimpal? Membalas dengan setimpal. Nah, itu yang bisa diterapkan. Di pengadilan juga nggak ada Mas, kasihilah musuhmu Mas. Nggak Kalau ada, di pengadilan ada kasihilah musuhmu, penjara kosong. Betul kan? Nah gini Mas, intinya Nabi Muhammad SAW dia sebenarnya bukan menciptakan agama baru Mas. Dia bukan menciptakan agama yang baru timbul di abad ke-7, bukan. Sebenarnya dia meneruskan milah Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang hanif. Yang hanif itu maksudnya yang lurus gitu loh Mas, yang ngikutin petunjuk daripada yang menciptakan manusia gitu. Nah buktinya apa? Nabi Muhammad tetap mengikuti milah Ibrahim, sunat, tetap puasa,
Nabi Isa alaihissalam, semuanya itu disempurnakan dalam Quran dan Sunnah gitu Mas. Perpuluhan masih ada nggak? Masih, namanya kita sebut zakat sekarang. Kalau dulu perpuluhan 10%, sekarang cuma 2,5% Mas. Itu yang namanya wudu masih ada, Nabi Musa juga wudu di Bible. Yang namanya sujud ada, Nabi Isa juga sujud di Taman Getsemani. Nabi Musa juga sunat, Nabi Isa juga sunat, semuanya jadi sama kan, mirip semua, kelihatan semua sama gitu loh. Cuman diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW karena memang beliau mendapat wahyu langsung sama seperti Nabi Musa alaihissalam gitu. Bedanya kalau Taurat, Zabur, Injil itu khusus hanya untuk Bani Israel, kalau Quran dan Sunnah itu untuk semua manusia, termasuk saya dan Mas Wijaya. Gitu. Jadi semua manusia yang beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya dan kitab yang telah diturunkan, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, insya Allah jaminannya surga gitu loh. Tapi dengan cara beramal, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, bukan mengharapkan darah manusia untuk menembus dosa kita gitu loh Mas. Setuju ya Mas Wijaya ya? Iya. Setuju ya, alhamdulillah. Nah, kalau memang Mas Wijaya sudah meyakini bahwa Allah itu adalah Esa, Yesus itu hanya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW juga seorang nabi dan utusan Allah, tidak ada yang bisa menghalangi Mas Wijaya untuk memeluk Islam. Memeluk Islam itu artinya menjalankan Mas, bukan cuma berlabel saya Islam gitu, bukan. Iya, Mas. Ya, tapi yang namanya memeluk itu artinya menjalankan, ada konsekuensinya. Di belakang hari nanti kita harus menjalankan syariat-syariatnya yang memang dulu sudah pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya sampai Nabi Isa disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah insya Allah Mas, kalau Mas Wijaya hari ini bersahadat dan mau memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya Mas Wijaya yang dulu pernah menuhankan manusia, insya Allah dihapuskan Mas. Amin. Insya Allah. Ya. Tapi gini Mas, kebaikannya Mas Wijaya yang dulu pernah dilakukan kepada siapa saja itu nggak hilang Mas, nggak dihapuskan, itu tetap dicatat insya Allah. Dengan catatan nanti Islamnya Mas Wijaya harus baik. Itu. Insya Allah ya Mas ya. Iya, iya. Sudah mantap Mas ya. Sudah mantap Mas. Alhamdulillah. Nah kalau gitu Mas Amro dan teman-teman bisa membantu Mas Wijaya untuk bersahadat. Monggo Mas. Siap, insya Allah. Barakallah Mas. Ya, ini lagi dibuatkan sertifikatnya dulu. Itu. Alhamdulillah. Jadi saksi ya. Siap. Ya. Masya Allah. Pernah saya jadi saksi, dicatat saya. Catat, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Maksudnya tinggal di mana di Batam? di Batam. Jadi ada seniornya beliau yang satu gereja itu namanya Pak Bimo. Pak Bimo itu dulu donatur gereja di sana juga. Aku kenal itu sama Pak Bimo. Lalu Pak Bimo itu setelah masuk Islam dia membuat masjid. Masya Allah. Ini saksinya nih. Masjidnya agak jauh ya? Nggak jauh depan Indomaret itu Mas, Klodoan, dekat kopi Klotok. Dekat kopi Klotok ya? Masya Allah. Itu dekat sana Pak Bimo itu. Masjidnya gede. Dulu beliau, hah? Bukan Romo, tapi dia sebagai apa ya? Sing murid-murid di gereja lah di zaman segitu. Donatur. Donatur. Persisnya tahu nggak? Kurang tahu ya Mas. Kurang tahu saya itu kalau itu. Tapi memang anu ya, terkenal ya. Terkenal itu kan rumahnya itu dekat rumah saya Mas, pojok itu. Oh. Iya, Oh. belakang rumah saya itu. Ada rumahnya. Kalau kan rumah ibunya itu kan dekat lapangan itu lurus selatan. Kalau saya itu tengah desa, tapi rumahnya itu belakang-belakangan sama saya. Oh berarti arah ke kopi Klotok itu ya? Bukan ya? Bukan. Arah gereja ya? Arah SMP pojok Mas, Oh. SMP 3 itu. Oh iya tahu. Iya. Kalau rumahnya kan aslinya orang situ, cuma dia kan beli rumah yang di Jakal itu yang gede dulu itu. Jadi tak antar. Boleh.
Iya. Tuh, terkenal tuh beliau. Beliau itu memang aku pernah ketemu sama beliau aku sama istriku dipanggil sama Pak Bimo itu waktu itu sebelum Covid. Masya Allah ya. Ke masjidnya dikasih tahu dari atas sampai bawah, masjidnya bagus banget. Ngomong Mas ini kalau untuk digunakan untuk kegiatan malam center monggo silahkan gitu yang ada di sini. Ini Mas, coba Mas Wijaya, ini saya kasih tahu, saya kasih ayat nih Mas ya. Mas Wijaya pernah nggak baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 30? Belum Mas saya. Saya tuh belum pernah. Gini Mas, kalau yang di bahasa Indonesia itu dikatakannya begini. Sebentar saya buka ya, saya bacain ya. Ini satu-satunya ayat yang sangat-sangat menggelikan sebenarnya. Bisa Pak Rasul. Cuman orang Kristen Indonesia tuh banyak yang nggak tahu gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia tulisannya gini Mas. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh, gitu ya. Tapi kalau yang bahasa Inggris gini nih Mas. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hang on the tree. Coba, tree itu apa Mas? Tree, bahasa Inggris tree. 3 Pohon. pohon yang tri pohon itu. Gantung di pohon. Iya, betul. Pak, kayu salib jadi pohon Mas. Jadi Yesus sudah dibangkitkan oleh Tuhan Bapak-bapak kita yang sudah kamu gantung di pohon, gitu tuh kira-kira terjemahannya gitu loh. Dan konyol nggak Mas menyembah laki-laki yang ditelanjangin, yang sudah digebukin sama tentara terus digantung di pohon gitu loh. Terus disembah gitu loh Mas. Kira-kira gimana gitu loh. Saya kadang-kadang saya sebenarnya tuh kasihan gitu kalau melihat orang-orang teman-teman Kristen ya yang tidak paham dengan Bible-nya sendiri, yang mereka sembah dianggapnya adalah orang laki-laki yang ditelanjangin dan digantung di pohon. Saya sebenarnya nggak tega ngomongnya, cuman itu yang tertulis gitu loh Mas. Nah, jadi alhamdulillah kalau sekarang Mas Wijaya mau bersahadat, artinya Mas Wijaya bukan lagi penyembah laki-laki yang ditelanjangin dan digantung di pohon. Nah itu aja. Mas Wijaya harus benar-benar bersyukur gitu, tidak lagi menyembah manusia gitu. Iya, seharusnya kan menyembah ini Tuhan. Nah, jadi harus menyembah, yang harus disembah itu Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus gitu. Iya. Karena Yesus bukan Tuhan. Iya. Nah, Yesus sendiri juga bilang kok. Yesus sendiri waktu disuruh nyembah iblis dia bilang apa? Kepada Allah Tuhanmu kamu harus menyembah dan berbakti. Yesus nyuruhnya gitu. Gak pernah nyuruh menyembah dirinya dia sendiri saya juga. Iya kan? Terus Yesus juga bilang, beritahukan saudara-saudaramu, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti kan Yesus punya Tuhan. Aduh, iya Mas. Masa Tuhan punya Tuhan? Iya kan? Iya. Nah, Yesus juga bilang, kalau mau hidup kekal, itu harus mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Nah, berarti kan Yesus utusan. Iya, utusan Nabi. Sama aja Nabi. Nah, lah kan kita mau menyembah yang mau utus, bukan yang diutus, kan gitu. Iya. Betul ya? Betul. Ya sudah, alhamdulillah kalau begitu. Terus ngaku. Alhamdulillah ya, Mas Wijaya sekarang sudah mengenal Islam, terus mau memeluk Islam. Wah, itu sudah suatu rahmat gitu Mas. Jadi Mas Wijaya ini sebenarnya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri Mas kepada Sang Pencipta. Muslim adalah orang yang berislam. Islam adalah berserah diri kepada Sang Pencipta. Islam itu artinya selain berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk gitu. Jadi kalau mau selamat, ya menjalani Islam gitu. Iya.
Yesus muslim bukan mas? Kira-kira? Nggak tahu saya mas, jujur aja, bingung kalau itu. Ini kan Yesus kira-kira kan Yesus kan disunat, Iya, iya kan? Nah sekarang umat beragama apa yang rata yang semuanya disunat laki-lakinya? Islam. Islam, Kristen ada yang disunat lah. Saya juga dulu disunat, tapi bukan karena agama saya dulu disunat, karena kebersihan gitu lah ya. Iya, sama. Yesus makan babi nggak? Enggak sih mas, kata saya. Nggak ada kan ayat Nggak Yesus ada, makan babi kan? nggak ada di ayat di sana juga. Nah karena umat beragama apa yang makan babi? Islam. Nah Mas Wijaya dulu makan babi nggak? Pernah. Pernah. Enak gak? Pernah. Oh, babi kecap paling enak itu mas. Iya betul. Lah, tapi kalau kita makan babi, Yesus nggak makan babi, berarti kita ngikut Yesus apa enggak? Enggak, kalau kita makan babi ya. Enggak. Nah, gitu kan. Yesus puasa. Sekarang umat beragama apa yang puasa? Islam yang buat. Islam. Nah, ya kan? Yesus matinya dikafanin. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Islam. Yesus doanya sujud mas, artinya mukanya ke tanah di Taman Getsemani. Iya. Umat beragama apa yang sholatnya sujud, yang doanya sujud? Islam. Nah, sinyal hilang. Sinyal. Gitu mas. Ketahuan. Nah, Kristen sekarang berdoanya gimana Kristen? Jingkrak-jingkrak, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, kan ada kan? Ada. Karismatik. Nah, terus ke gerejanya hari Minggu, ada nggak mas perintah ke gereja hari Minggu di Bible? Adanya hari Sabat. Hari Sabat. Sabat, nah hari Minggu siapa yang suruh tuh? Orang hari Minggu beristirahat. Nggak ada yang perintah hari Minggu, nggak ada. Nah gitu mas. Jadi sebenarnya terbukti gitu di dalam Bible sendiri itu sebenarnya di perjanjian lama tuh ajarannya sama dengan ajaran Islam, cuman disempurnakan di dalam Islam. Di perjanjian baru itu masih ada ciri-ciri Islamnya Yesus masih ada, cuman diajarkan dengan doktrin yang berbeda oleh gereja gitu. Iya. Kemudian Yesus yang Nabi ini diangkat jadi Tuhan gitu. Nah, kalau kira-kira gini mas, yang menyuruh utusan, ya misalnya yang menyuruh utusan, terus utusannya malah diangkat jadi Tuhan, yang nyuruh marah nggak mas? Ya enggak lah mas. Bukan yang mengutus, ini ada yang mengutus, ada yang diutus kan? Iya. Nah, yang diutus ini malah dijadiin Tuhan gitu, malah dijadiin sama dengan bosnya gitu. Kira-kira yang mengutus marah nggak? Ya marah mas. Nah marah lah, situ nyuruh orang, suruh ngasih tahu orang lain, kok malah orang itu malah nggak nganggap situ, malah nganggap yang diutus gitu kan. Iya. Kira-kira gitu lah. Makanya itu yang mengutus itu apa namanya pasti lebih tinggi dari yang diutus kan. Iya. Makanya bisa ngutus. Nah kalau nggak lebih tinggi kan bisa ngutus. Makanya Yesus juga ngomong di Yohanes 13 ayat 16, yang diutus tidak lebih tinggi dari yang yang mengutus gitu. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Begitu juga yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Lah kok begitu kok dikatakan Tuhan gitu loh. Iya. Kan ada lagi Yesus bilang, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Pernah dengar mas pasti dong? Pernah. Pasti. Nah, kalau jalan itu kan berarti kan cuma jalannya doang sampai ke tujuan. Iya. Yang harus disembah yang di tujuan apa yang jalannya mas? Yang tujuan lah mas. Tujuan. Nah kalau nyembah jalan kenapa nggak nyembah jalan Sudirman gitu ya? Iya. Sebenarnya mudah ya mas ya logikanya ya. Artinya ada yang tidak masuk akal gitu di dalam ajaran gereja gitu. Kenapa gitu kok mereka mengajari
gitu loh. Itu tadi saya bilang, ajaran-ajaran itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran dari penjajah untuk bangsa yang dijajah gitu. Iya. Supaya jangan melawan, jangan berontak, bayar pajak, mengasihi penjajah, supaya semua sumber dayanya diambil. Masuk akal nggak mas? Coba. makanya dulu Belanda datang bawa misionaris juga kan, bawa Bible juga kan. Iya. Masyarakat yang dikasih Bible, dikasih gospel, kan nggak banyak ngelawan. Iya. Betul kan? Bahkan di Amerika Latin mas, itu ada dibuatin Bible khusus buat budak. Itu banyak pasal yang dibuang di dalam Bible itu. Banyak yang Terutama juga. di Perjanjian Lama. Kenapa? Biar budak-budak itu pada nurut gitu mas. Kamu harus nurut sama majikanmu gitu. karena yang menciptakan majikanmu itu juga Tuhan juga gitu. Iya. Ada seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah Mas Wijaya sudah paham. Alhamdulillah juga Mas Wijaya harus bersyukur gitu ya. Karena dengan hari ini itu sebenarnya Mas Wijaya sudah diberikan hidayah. Diberikan hidayah itu artinya diberikan kesadaran gitu Mas. Iya. Diberikan kesadaran bahwa Mas Wijaya itu hanya perlu menyembah yang menciptakan kita saja gitu. Tidak menyembah putusan siapa-siapa gitu. Kan banyak kan Hindu kan gitu. Hindu juga sebenarnya ajarannya tauhid mas. Tauhid itu ajarannya cuma mengesahkan Tuhan saja gitu ya. Tapi Hindu setelah sekarang coba monyet aja jadi Tuhan, gajah jadi Tuhan, sapi jadi Tuhan. Terus saya pernah ke India mas, di pasar sapi jalan di tengah jalan itu nggak ada yang berani ngusir. Lah. Serius, saya dulu pernah di kota Chennai, pernah di kota Coimbatore. Itu yang namanya sapi itu jalanan di jalan-jalan tengah jalan aspal itu nggak ada yang berani ngusir. Kalau udah nutupin jalan orang ya udah nggak ada yang berani jalan. Aneh. Itu kan karena dianggap sapi itu adalah titisan Tuhan. Nah coba bayangin. Aneh mas. Kan sebuah ajaran agama itu mas ya, kan tidak boleh rasis kan, tidak boleh membedakan manusia mana lebih tinggi dari manusia lain gitu kan, nggak ada. Iya. Mas Wijaya di mata hukum itu kan sama kedudukannya dengan manusia lain. Sama. Nah sama juga dengan di mata Tuhan. Emang ada Tuhan membeda-bedakan orang kulit hitam, orang kulit putih, orang kulit kuning, mata belok, mata sipit, emang dibedakan kan enggak? Enggak, sama. Karena semua manusia itu kan ciptaannya dia. Nah ini kalau ada agama yang punya kasta, kalau kita lahirnya di kasta yang paling rendah, kita nggak boleh ngelangkahin mereka gitu. Artinya bayangan kita aja bisa dianggap najis sama yang kastanya lebih tinggi. Nah berarti kan itu kan tidak sesuai gitu loh dengan kehendak sang pencipta. Pencipta menciptakan manusia mau kulit kuning, mau kulit hitam, mau kulit putih kan semuanya sama. Iya. Tapi yang diminta sama pencipta apanya? Bukan kastanya, bukan apa namanya, bukan karena dia lahir di mana dan lahir dari siapa. Tapi yang diminta sama yang menciptakan manusia kan pasti kan yang paling bertakwa gitu. Iya. Nah itu ada di Islam. Di Islam itu Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, orang Arab tidak lebih baik daripada orang kulit bukan orang Arab. Orang bukan Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit putih juga tidak lebih baik daripada orang hitam. Orang hitam tidak lebih baik daripada orang kulit putih. Yang paling baik adalah yang bertakwa. Berarti kan nggak ada diskriminasi mas kalau gitu. Iya. Setara. Nah, orang kalau kita masuk masjid aja, yang duluan datang ya dia yang paling sok depan, yang datang belakangan ya dia sok belakang, nggak bisa datang belakangan Minta depan. nyelip ke depan itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena tergantung takwa orang gitu. Iya. Walaupun presiden datang terlambat, dia akan di sok belakang, nggak melihat jabatan kedudukan dan sosial gitu. Itulah Islam gitu mas. Mas Wijaya mungkin pernah dengar nggak Islam itu teroris gitu? Apa mas? Pernah dengar nggak Islam itu teroris gitu? Diberitain kan mas, barat itu mah.
Nah, itu memang Islam memang sering diberitakan Islam itu teroris. Padahal di dalam Islam nggak ada ajaran untuk menjadi teroris, nggak ada. Bahkan ada ayat di Quran kalau kita membunuh satu orang saja tanpa sebab, kita seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Tapi kalau kita menyelamatkan satu manusia saja, itu sama juga kita menyelamatkan seluruh umat manusia. Bagaimana ceritanya bisa jadi teroris gitu? Saya sengaja ini pakai peci kayak ginian biar kelihatan kayak Cina katanya. lebih mirip Cina ini kalau apa pecinya kayak gini. Lah memang peci itu asalnya dari Cina. Dari Cina ya. Iya. Baju koko juga berarti baju koko. Sama iya, baju koko, peci itu asalnya dari Cina. Berarti tidak identik agama ya peci ya. Iya, tidak. Jadi kalau ada yang bilang orang pakai baju koko untuk ke arah mana salah. Salah ya. Mereka nggak tahu. Harusnya ke Cina-Cinaan jadinya ya. Cina-Cinaan harusnya. Iya baju koko dia. Oke, masya Allah. Masya Allah. Iya, betul. Bagaimana kok? Udah puas belum ini? Berapa ngobrol sama Mas Wijaya nih? Asik nggak? Saya sebenarnya nggak perlu ngobrol kalau Mas Wijaya sudah mau syahadat itu udah sangat-sangat puas itu berarti. Udah mantap lah ya. Mas Wijaya udah puas belum ngobrol sama Koh Dondi, udah puas belum ini? Pengen ngobrol lebih lanjut sih. Kalau ketemu langsung. Kalau ketemu langsung ngobrol lagi ya, tambah ilmu lagi ya. Insya Allah Mas, nanti kalau saya ke Jogja insya Allah kita ketemuan aja ya. Siap Mas. Baik, Mas, masya Allah. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Wijaya ada yang mau ditanya lagi sama Koh Dondi? Udah cukup. Udah cukup ya. Udah cukup. Udah puas untuk saat ini. Iya, udah. Sampai ketemu, berarti ntar ngobrolnya pas di ketemuan berikutnya. Ketemu langsung. Koh Dondi sering ke Jogja dan sering juga main sini biasanya. Bismillah. Insya Allah. Kok abis ngobrol panjang ini jadi saksi lagi ya Koh ya. Kita kayak kemarin lah. Insya Allah, alhamdulillah ini. Alhamdulillah Mas Wijaya kan mau syahadat juga saat ini juga. Jadi Koh Dondi menjadi saksi via video call. Siap. Oke. Jadi saksi aja dapat pahala kok. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Jadi sebelum mulai pensyahadatan ini saya tanya dulu Mas Wijaya. Mas Wijaya datang ke Mualaf Center Yogyakarta hari ini, siang ini mau syahadat, mau masuk Islam. Iya. Benar. Ada yang maksa? Nggak ada. Ada yang menjanjikan, mengiming-imingi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Murni keinginan sendiri? Iya. Keinginan sendiri, baik. Karena sudah atas tekad yang bulat, langsung aja. Jadi saya minta tolong Mas Wijaya untuk membaca ini surat pernyataan memeluk agama Islam. Ini nanti akan Mas Wijaya tanda tangani. Dibaca dari atas, dari Bismillahirrahmanirrahim nanti sampai ke 2 kalimat syahadat. Nah, pada bagian tulisan pada bagian ini nanti akan saya bimbing, maksudnya Mas Wijaya akan mengulangi setelah saya ya, dan begitu juga artinya Iya. ya, mengulangi setelah saya. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini: nama Fabilis Chandli Incawian Wijaya, tempat tanggal lahir Sleman 06/09/1995, alamat pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah 15 Mei 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, setelah saya Mas ya. Asyhadu Ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Sah ya Koh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah. Insya Allah bertambah saudara kita yaitu Mas Wijaya ya. Mas Wijaya yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadatnya dari hati dan diucapkan melalui lisan, dan sebagai saksinya kita di sini tim Mualaf Center dan juga ada Koh Donditan yang jauh di belahan dunia entah mana ini. Ya, sebuah kebahagiaan tentunya ya Koh ya bagi kita saudara-saudara kita yang Allah berikan hidayah dan taufiknya dan kembali kepada fitrahnya memeluk agama Islam ya. Dan ini adalah awal perjalanan lembaran baru hidupnya Mas Wijaya, gitu ya Koh ya? Ya, betul. Alhamdulillah kita menjadi saksi dan juga sama-sama setelah ini kita belajar, sama-sama kita setelah ini bareng-bareng berusaha untuk menjadi lebih baik, gitu ya Koh ya. Mungkin Koh Dondi ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan kepada Mas Wijaya setelah bersyahadat ini? Ya, alhamdulillah ya, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Mas Wijaya masih punya orang tua? Masih? Masih. Orang tuanya belum muslim? Belum. Belum ya. Nah, kalau sebelum ini Mas Wijaya itu sayang sama orang tua Mas Wijaya, setelah menjadi seorang muslim, Mas Wijaya harus lebih sayang sama orang tua. Iya, siap. Kalau sebelum ini Mas Wijaya hormat sama orang tua, sekarang sudah jadi muslim harus lebih hormat sama orang tua. Jadi seorang muslim itu harus bisa mendudukkan orang tua pada tempat yang sangat terhormat. Tapi kalau orang tuanya nanti misalnya menolak atau marah gitu ya Mas Wijaya masuk Islam, Mas Wijaya juga punya hak untuk menolak, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya Mas ya. Iya, iya Mas. Itu pesan saya. Kemudian setelah ini Mas Wijaya punya kewajiban nih. Kewajibannya apa? Karena semua muslim adalah bersaudara. Jadi Mas Wijaya kalau bertemu dengan muslim lain wajib mendoakan saudara-saudaranya. Jadi kalau bertemu muslim yang lain mengucapkan salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai sejahtera dan barokah menjadi milik saudara-saudara kita semua. Nanti yang mendengar salam juga wajib menjawab salam dengan lebih baik gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mas Wijaya nanti setelah ini belajar Islam nggak perlu yang terburu-buru, tapi step by step. Tapi yang penting menjalankan syariat-syariat Islam, yaitu setelah ini apa? Sholat, nanti ada zakat, nanti ada puasa, nanti ada haji jika mampu ya. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan Mas Wijaya diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan syariat Islam. Insya Allah semuanya insya Allah akan dimudahkan ya. Iya. Mas ya. Baik, barakallah Mas Wijaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan merahmati kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Koh Dondi, terima kasih banyak waktunya, terima kasih sudah bersedia kita kita teleponin terus, kita ajak sharing terus. Wah, saya senang kalau ditelepon beginian Mas. Berarti kan saya dapat pahala juga. Iya. Pemburu pahala ya kita ya, sama-sama ya Koh ya. Iya, masya Allah. Iya. Baik. Makasih waktunya Koh Dondi. Setelah ini kita akan melakukan kelanjutan sama-sama. Makan siang udah lewat ini jamnya. Tapi nggak tahu Mas Wijaya udah makan atau belum. Jamnya sih udah lewat, makannya yang belum kayaknya. Makanya abis ini makan siang. Iya benar. Oke. Siap. Saya balikin ke Mas Am ya. Oh ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pada siang hari ini telah datang kepada kita di Mualaf Center Yogyakarta, di gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta, yaitu Mas Wijaya ya, yang mengabari kami berniat untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada
hari ini. Ya, Mas Wijaya, mohon maaf nama lengkapnya siapa Mas Wijaya? Fabilis, panjang mas. Panjang. Ya, ini gue tutup nih biar bener nggak sih ini namanya? Ayo loh. Nama lengkapnya apa? Jarang kepake nih nama lengkapnya. Jarang, seringnya dipanggilnya Kenli Wijaya. Siapa namanya? Kenli Wijaya. Kenli Wijaya. Tapi kalau KTP-nya Panjang mas. Fabilis Kenli Incawian Wijaya. Incawian Wijaya. Inca ini kayak suku Inca di Peru, bukan? Itu singkatan bapak sama ibu. Oh, masya Allah. Ini namanya panjang ya. Tapi Kenli Wijaya. Iya. Kenli atau Mas Wijaya lah. Kita Iya. dipanggil Mas Wijaya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama menyaksikan, menjadi saksi atas kembalinya seorang manusia kepada fitrahnya, memeluk agama Islam dan menjadi saudara kita dalam iman dan Islam. Nah, itu Mas Wijaya. Sebelum pensyahadatan kita mulai, kita ngobrol sedikit dulu ya Mas Wijaya. Ya. Kita kenal sama Mas Wijaya lebih dalam lagi. Ya. Jadi kan sebelum ini juga Mas Wijaya pas baru sampai sini juga udah sempat ngobrol sama Koh Dondi ya, kita video Iya. sama Koh Dondi ya. Nah, jadi gimana tuh kesan-kesannya habis ngobrol sama Koh Dondi itu? Seru mas. Serunya itu jadi pikiran kita tuh dari akal kita juga terbuka. Jadi masuk akal lah yang di apa namanya? Diperbincangkan. Iya, yang di obrolan tadi itu tentang. Jadi itu juga berdasarkan apa-apa yang tertulis dan sumber-sumbernya ada semua ya. Ada semua. Kalau Dondi kan tadi selalu ngomong ini di sini, Iya. ada sumbernya. Jadi di sini. ada landasannya dia ngomong. Ada landasannya ini. Jadi kalau dipikir memakai akal kita seharusnya seperti ini. Kok ini gini? Kenyataannya kok gitu. Iya. Masya Allah. Jadi asik banget ngobrol sama Koh Dondi ya. Asik. Jadi juga nyambung dengan apa yang Mas Wijaya ini rasakan selama ini. Iya. Bagaimana? Oke. Nah kalau Mas Wijaya ini sekarang kesibukan apa Mas? Kerja mas saya. Oh kerja. Kerja. Di Jogja juga. Saya bolak-balik ke Banten. Ke mana? Banten. Banten. Banten ujung pulau. Oh ya ujungnya pulau Jawa. Bolak-balik Jogja Banten. Iya, seminggu sekali. Oh oke. Ini lagi libur ini ke Jogja. Ini Jogja. itu sebenarnya masih ada kerjaan tapi pas hari ini free. Terus saya ngobrol semalam tuh ngobrol sama teman-teman. Kalau saya pengen mualaf hari lebih tepatnya besoknya lah. Kan kemarin cuma ngobrol. Itu saya mau mualaf gimana caranya kata saya bingung. Sempat ke KUA. Ke KUA malah yang bagian mualafnya itu sedang pergi. Oh, lagi pergi. Jadinya saya tadi sebelum ke sini pagi kan sebelum nge-WA itu WA-nya baru tadi pagi. Iya, kata saya udahlah. Jam 10-an. Jam 10 pagi baru tadi. Iya, Oke. kata saya udahlah langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Langsung OTW pokoknya. Langsung OTW lah pokoknya. Udah mantep di hati gitu. Kenapa ini buru-buru ini? Karena kan kata saya pernah baca itu kata Buya Hamka itu juga kan misalkan emang sudah memutuskan alangkah baiknya lebih cepat di hari itu juga. Mantap, Masya Allah. Jadi inilah apa namanya implementasinya langsung dikerjakan ya. Yang baik-baik itu disegerakan. Langsung satset. Satset pokoknya. Nah terus ini lagi libur kerjaan. Iya, Ini besok berarti udah berangkat lagi. besok malam. Besok malam Berangkat Lah, lagi. Besok malam berangkat ke Banten ya. Iya. Ngobrol sama teman-teman itu teman-teman yang seagama sebelumnya atau Ya, ada yang seagama, ada yang dulunya seagama, terus udah Islam duluan? udah Islam duluan. Masya Allah. Kan- Ini responnya gimana teman-teman pas dengar Kalau Mas Wijaya mau masuk Islam? alhamdulillah sih kalau teman-teman saya tuh tipe orangnya tidak mempermasalahkan agamanya apa. Jadi walaupun dalam satu circle itu beda-beda ya Enggak, santai ya santai aja. Santai aja. Saling menghargai Iya. kepercayaan masing-masing ya. Cuma waktu saya ngomong kan, saya ke yang agama saya dulu tuh ke Katolik itu ngobrol, saya mau mualaf. Teman saya yang Katolik malah, ya emang kalau itu pilihan hati kamu ya udah silakan. Kalau kita berteman ya berteman, nggak masalah. Masya Allah. Terus kalau sama yang teman-teman yang Muslim, Malah ini mas, saya kan bingung. Ini mau mualaf di mana saya? Terus Caranya gimana? Iya, caranya gimana? Saya nyari-nyari itu ke KUA, tapi kok bagian yang mualafnya jarang ada yang di Pakem itu mas. Nah, terus
Ya diarahin teman saya ke sini. Terus diarahin sama teman untuk Ke sini. mualaf center di Kan Jakarta. dekat sini rumah dulu tuh teman saya mualaf kan di sini Mas. Di desa sini yang Oh, teman-teman sampean mualaf di daerah sini? iya, Oh, di sama Ustadz Padli. Oh, Masya Allah. Kota gede ya, bukan? Dia di KUA Bantul sini Mas. Oh, Kawah Bantul. Iya. Oh, oke. Terus kata saya nanya ke teman saya, ini saya mau mualaf di gimana caranya? Yang dulu Ustadz Fadli itu masih di Jogja atau enggak? Kata teman saya, udah balik ke Sumatera. Oh, oke. Terus dia menghubungi Ustadz Fadli itu, terus diarahin ke sini. Sama Ustadz Fadlinya diarahin ke Kesini, mualaf center iya. Jakarta. Langsung lah di. Langsung saya ke sini. Satset kok. Kalau ini Mas Wijaya nih, kepikiran pengen masuk Islam tuh dari kapan, Mas? Ya itu udah 2 tahunan Mas. 2 tahunan. 2 tahunan. Tapi ya namanya memutuskan itu kan butuh prosesnya Mas. Ini adalah sebuah keputusan yang besar. ini kan keputusan ini kan bukan cuma sekedar kayak habis mutusin ini selesai dalam hari ini juga, tapi keputusan ini menentukan detik ini sampai ke akhir hayat kita ya. Iya. Oh, makanya ini keputusan yang besar sekali nih. 2 tahun nih. 2 tahun. Kita tariknya 2 tahun yang lalu nih kurang lebih ya. 2 tahun yang lalu. Kenapa Mas 2 tahun yang lalu itu bisa kepikiran pengen masuk Islam itu kenapa? Soalnya gini Mas, saya tuh waktu 2 tahun yang lalu saya ngelihat orang agama Muslim lah, Islam itu kalau dia berdoa itu kan dipisah saf laki-laki dan perempuan. Saya ngelihat kok dipisah, kenapa kata saya. Terus saya bandingin sama agama saya yang dulu. Pernah itu kejadian saya lagi sembahyang, lagi kusuk di gereja. Kan di gereja itu kan pakaian itu kan nggak ada aturannya ya Mas ya. Cuma terus rapi, tapi rapinya rapi seperti apa? Sendiri persepsi rapinya. Iya. Oke. Pas saya lagi sembahyang, lewatlah ada perempuan pakai rok mini. Itu jadi nggak fokus Mas saya. Lupa sama Tuhan. Makanya saya ngelihat kok lebih Ada yang salah ya. ada yang salah ini kata saya. Jadi lagi istilahnya lagi menghadap Tuhan tiba-tiba wow. Masya Allah. Nah, soalnya kepikiran dari situ. Kepikiran dari situ, terus kan saya punya teman juga yang orang Banten itu. Dia sering cerita-cerita, sharing-sharing tentang agama gitu. Kita sharing-sharing tentang agama. Kok yang diomongin dia masuk akal. Apa tuh? Tentang kayak misalkan yang dimaksud Tuhan kalau di Katolik Tritunggal itu apa? Saya jujur aja saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Pernah saya nanya ke Romo. Romo pun cuma ngomong ya Tritunggal. Ya dari dulunya seperti itu. Kok ini Romo nggak bisa ngejelasin gitu? Penjelasan yang bisa mendetik? Iya, yang landasannya itu kan harusnya ada. Saya. Nah di situ saya mulai kok lebih tertarik ke Islam dari cara dakwahnya. Terus pernah itu saya sering ikut kayak pengajiannya Cak Nun waktu itu. Ya sekedar nongkrong aja lah, denger-dengar gitu. Okay. Kok asik kata saya. Makanya beda dengan yang kalau Romo itu kan lebih, kalau saya maaf ya lebih sesuai jalur lah gitu. Nggak kurang asik kalau buat saya. Ya. Nah, saya mulai dari situ ikut lihat pengajian, dengerin pengajian, terus suka sharing juga sama teman saya yang di Banten. Dia juga udah tua sih, sepuh udah. Saya biasa manggilnya Abah, yang saya hormatin di sana itu. Ini teman sekerjaan? Enggak, Mas. Oh, enggak. Dia itu saya ketemu itu dia jadi pengurus masjid. Oh, dia pengurus masjid. Masjid di daerah Lebak. Sering belajar Islam. Iya. Kenal Islam ini malah dari Abah itu. Ini. Diajak ke rumahnya waktu itu, kalau emang udah yakin masuk, kalau masih ragu-ragu mendingan yakinin dulu kata dia. Belajar dulu. Iya, makanya saya selama 2 tahun ini ya meyakinkan diri saya. Oke, akhirnya selama 2 tahun ini bulatlah tekadnya untuk membela Iya. agama Islam. Kenapa kudu hari ini, Mas? Kenapa harus hari ini? Soalnya saya mikir kalau nanti ditunda-tunda mau kapan lagi? Kapan lagi jadi? Iya. Tua ya. Kalau sampai tua ya. Kalau sampai tua, kalau enggak Kalau enggak.
Kalau yang bikin apa kayak triggernya ya, udah 2 tahun melakukan pencarian, ya kan? Sampai kepada titik apa Mas Wijaya ini merasa kayak, aku harus masuk Islam, yakin aku seyakin-yakinnya. Pada bagian apa nih? Konsep keturunan mungkin. Kalau itu saya mikir gini Mas, saya maksudnya pengen benar-benar memahami agama, tetapi saya waktu itu mikir agama apa yang saya mau benar-benar saya pahami dan masuk di akal sehat saya. Jadi cari agama yang bisa diterima akal ya? Di akal. Oke. Saya itu pas kemarin sebelum ke sini ngobrol sama Abah, cerita-cerita. Abah itu juga Abah cerita, kok ini lebih masuk akal. Omong-omong. Apa cerita apa ini? Bisa masuk akal. Itu tentang ini Mas, tentang apa namanya? Tentang Al-Qur'an sama Alkitab. Ada pembicaraan tentang itulah, antara dua itu. Ya namanya sharing kan kadang ya kita membandingkan satu sama yang lainnya gitu, tapi cuma buat sharing itu. Omongannya Abah ini kok lebih masuk di hati saya, di akal saya pun masuk. Terus saya belum sempat selesai itu, saya pulang ke Jogja. Nah tadi pagi itu bangun saya, apa hari ini aja saya langsung mualaf kata saya. Soalnya semalam juga habis ngobrol sama teman-teman, diarahinnya ke sini juga. Dikasih alamatnya, terus saya ngechat. Mungkin emang jalannya langsung ke sini kan Mas. Pas respon, ya udahlah sekarang aja kata saya, langsung berangkat. Iya. Langsung chat, langsung berangkat. Langsung berangkat. Jadi dari apa pemahaman agama yang masuk di akal ini akhirnya triggernya dari situ Mas. Triggernya dari situ. Dari itu. Yakin hari ini udah langsung. Kalau di agama sebelumnya nih Katolik, Mas Wijaya ini termasuk yang religius atau bolong-bolong? Bolong-bolong Mas. Bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Apa karena kalau ke gereja bukannya lihat Tuhan malah lihat roh ini apa? Ya antara itu. Terus kadang gini Mas, kita tuh kalau saya itu kan waktu itu nggak cocok sama romonya, khotbah romonya itu saya terlalu nggak cocok. Karena menurut saya yang di pas dia khotbah sama yang kenyataannya kita itu kok nggak sesuai. Maksud saya kok ini nggak bisa jadi contoh gitu loh sebagai pemuka agama gitu. Makanya saya misalkan waktu itu kan di Pakem ada 2 romo, romo A sama romo B. Kalau romo B yang misa di hari itu saya nggak datang, sama parkiran aja Mas ya. Cuma sampai parkiran. Sampai parkiran aja, saya bantu di parkiran. Jadi juru parkirnya. Iya. Kalau ngerasa nggak cocok dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini, dalam hal apa sih itu Mas? Yang disampaikan oleh romonya. Itu misalkan gini Mas, di atas dia itu misalkan sesama umat Katolik atau semua itu harus saling sapa, ramah gitu. Tapi ternyata juga giliran saya ketemu sama Romo itu cuek-cuek aja saya ngasih. Udah nyapa nih dicuekin. Dari situ saya kok gini kata saya. Kalau keilmuan Islam antara Kristen itu, kalau saya yang itu Mas, yang saya tanya ke Romo itu yang Tritunggal itu. Apa kan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Saya tanya, Romonya nggak bisa jawab. Dari situ saya sedangkan di Islam ya Allah ya satu. Esa gitu. Nah itu yang bikin saya udah jelas itu di situ. Tidak beranak juga. Iya. Dan tidak diperanakan ya. Nah terus kalau konsep ketuhanan kan udah jelas nih. Namanya kita cari agama menentukan sesuatu yang benar sama yang nggak benar itu kan dari satu hal yang paling mendasar gitu. Yeah. Dan hal yang paling mendasar kan dalam sebuah agama adalah tentang ketuhanannya gitu kan. Setelah kita sepakat di sini kalau Tuhan itu punya sifat-sifat ketuhanan yang tidak dimiliki sifatnya oleh makhluk gitu kan. Yeah. Jadi kalau kita diciptakan punya kelemahan gitu. Yeah. Pasti punya banyak kelemahan. Gitu. Banyak. Sedangkan yang menciptakan kita itu tidak punya kelemahan karena dia yang menciptakan kita. Gitu. Maha sempurna. Maha sempurna ya. Jadi kan kita sepakat di situ ya. Sempurna ya. Sepakat, ya.
nggak mati, nggak dilahirin, nggak melahirkan, ya kan? Iya. Itulah sifat-sifat Tuhan, ya kan? Secara mendasar kan kita sepakat dengan itu, gitu. Iya. Dan akal kita menerima itu, gitu. Namanya Tuhan ya, nggak mungkin Tuhan mati. Kalau Tuhan mati, kita yang diciptain ini gimana nih? Selanjutannya gimana ya Lanjutannya depannya? kita gimana ya? Kita kan udah sepakat di situ, kan? Berarti penentuan pencarian ketuhanan Mas Wijaya ini kan berdasarkan pada ketuhanan itu, Iya. Mas Wijaya. Masya Allah. Terus sejauh ini gimana Mas Wijaya sama orang tua gimana? Udah ngabarin orang tua kalau Mas Wijaya mau masuk Islam? Saya udah ngabarin dari jauh-jauh hari Mas. Saya ke orang tua saya kan, kalau bapak saya udah almarhum, tinggal ibu. Saya ngomong ke ibu, Bu, ini saya kok sama agama Katolik kurang cocok, kata saya. Terus saya mau mutusin mau pindah ke Islam, balik lagi ke agamanya Mbah. Si Mbah itu kan Muslim. Oke. Terus kata ibu, ya kamu udah dewasa, ya silahkan milih jalanmu, tapi ya yang bener. Jangan nanti kamu udah pindah agama nanti nggak bener. Itu kan mempermainkan agama, katanya. Yang penting kamu benar, ibu dukung, udah. Gitu ya. Jadi fine aja. Fine ya, aja. orang tua ya. Kakak adik juga gitu? Kalau kakak saya, dia sih tipe orang terserah Mas. Oh, terserah juga. Jalanmu ya kamu jalanin, yang benar aja udah Yang gitu. penting bener aja gitu ya. Jadi ya nggak ada potensi konflik dalam rumah ya. Nggak ada. Tapi yang jelas yang seperti pesannya Mas Kohdondi tadi kan, kalau biasanya kita sayang sama orang tua, setelah ini harus lebih sayang. Iya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah bersyahadat ya. Saya minta tanda tangannya Mas Wijaya di sini kena materai posisi yang sama. Nah, so. Sama namanya nih Mas dari sini. Di garis ini. Alhamdulillah sudah jadi saudara kita nih Mas. Mas Wijaya. Gimana Mas perasaan Mas Wijaya setelah masuk Islam ini? Setelah 2 tahun menahan rasa, hari ini akhirnya terekspresikan ya, ini gimana? Plong sih Mas. Plong ya. Plong. Udah nggak ada ganjelan di hati lah gitu. Kalau kemarin kan masih ada ganjelan, pengen tapi kok masih ragu-ragu. Terus pas hari ini, saya waktu tadi Mas jujur aja, pas saya nge-WA, wah fast respon kata saya. Udahlah saya langsung berangkat aja nih, mungkin jalannya emang harus di sini gitu kan. Langsung jalan ke sini. Plong, lebih plong. Ada sempat ngerasa nervous atau apa sih nggak sih kalau apa sebelum momen-momen sebelum deg-degan sih Mas tadi. Pas sampai sini aja deg-degan saya. Deg-degan saya. Bener Ini kan? gimana ini? balik kanan nggak nih? Enggak ya, nggak gitu ya. Enggak. Cuma deg-degan. Deg-degan aja. Tapi ternyata sampai sini gimana Mas? Ini Mas ya. Kesan-kesannya gitu. Kesan-kesannya ramah Mas. Seneng nggak sih? Seneng saya. Jadi saya datang ke sini diterima dengan baik, terus juga dikasih penjelasan sama tadi, terus lebih diyakinkan lagi Mas sama ngobrol-ngobrolan tadi itu. Ditambah-tambahin lagi, Iya. lagi tambahan ya dari. Jadi lebih yakin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Mas Wijaya kan udah ngerasain nih yang namanya memendam merasa selama 2 tahun. Nah, mungkin di luar sana nih banyak teman-teman kita yang ada di fase itu. Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Kalau pesan saya buat yang mungkin sama kayak seperti saya Mas ya, kalau memang udah yakin, udah memutuskan, langsung aja. Kalau ditahan-tahan nanti kapan lagi keburu tua. Keburu tua. Makanya disegerakan. Disegerakan mendingan. Alhamdulillah. Padahal kan masih muda. Nah ini Mas Wijaya ada sedikit bingkisan tanda sayang, sayang kami kepada Mas Wijaya, saudara kita ya. Ini ada sedikit bingkisan yang bisa dipakai untuk belajar. Sini ada Quran ya, sini ada buku Iqra-nya. Ya. Ya
Iqra ini salah satu metode belajar baca Quran yang paling umum di Indonesia, gampang dicari guru-gurunya dan juga gampang ada dipelajarinya dari Iqra ini. Jadi nanti sama pembinaannya bisa mempelajari dengan metode ini juga. Ya. Setelah itu ada buku panduan praktis hijrah. Nanti Mas Wijaya bisa baca-baca setelah masuk Islam ini, kita belajar apa sih yang paling awal-awal gitu. Iya. Jadi ada di buku ini. Bisa didiskusikan juga sama pembinanya nanti. Di sini ada sajadah, ya. Lalu ada sarung juga. Iya. Satu lagi ada. Nah, ini ada zakat mal ya. Zakat mal ini adalah titipan dari muhsinin, para penitip zakatnya, muzaki kita yang menitipkan zakatnya di Mualaf Center Yogyakarta untuk mualaf yang bersyahadat di sini. Nah, ini mohon diterima. Terima kasih, Mas. Nah, ini berarti Mas Wijaya sudah sanggup patuh dan taat pada syariat Islam. Iya. Berarti setelah ini setelah syahadat sholat, ya kan? Nanti belajar sholat. Sebelum sholat berarti kita harus suci. Gimana cara bersucinya? Setelah pulang ini mandi, ada namanya mandi besar. Gimana caranya ada di buku itu, dibaca gimana caranya mandi besar. Nah, sementara belum ada gurunya, tapi kalau udah ada temennya di sana, gimana caranya mandi besar? Kalau kemarin Abah ngomong kalau kamu udah mualaf, biar Abah yang ngajarin katanya. Ya, berarti kan sering ketemu Abah ya? Sering. Siap. Hampir tiap iya. Titip salam sama Abah ya? Iya. Masya Allah. Apa yang mau disampaikan lewat sini? Mungkin ada yang mau disampaikan sama Abah. Buat Abah Diman sih, terima kasih Bah udah bimbing di sana, sharing-sharing, jadinya saya lebih yakin buat masuk ke Islam. Semoga dengan masuk Islam ini Abah juga dapat pahala. Terus tetap sehat Bah. Doain juga dong netizen Ya. supaya yang diinginkan dikabulkan, karena kan salah satu doa yang mustajab kan orang yang mualaf tanpa hijab. Semoga buat semua yang menyaksikan ini, semoga semua diberikan barokah, diberikan jalan yang baik. Misalkan ada yang mengganjal di hati buat masuk ke Islam, semoga dilapangkan lebih plong di hatinya. Selamat ya Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ini ditaruh meja aja nggak apa-apa. Ini bingkisannya biar lebih mantap. Ya, saya minta isi online ya. Udah ya Mas ya. Ada lagi nggak ya mau ditanya? Oh, tak tutup dulu aja ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kembali kepada fitrahnya saudara kita yaitu Mas Wijaya. Mari sahabat sekalian, kita doakan Mas Wijaya ini agar Allah mudahkan dalam mempelajari Islam dan Allah istiqomahkan hatinya sampai husnul khatimah. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta.